Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan farmakoterapi sistem syaraf dengan topik farmakoterapi pada kasus epilepsi. Mari kita masuk terlebih dahulu pada apa yang disebut dengan epilepsi. Nah, epilepsi ini adalah sebuah kejadian kejang yang berawal dari kelainan yang terjadi pada otak, khususnya pada sistem syaraf. Nah, kelainan yang terjadi di sini adalah adanya pengeluaran neurotransmitter glutamat pada waktu-waktu tertentu. Setelah terpicu, glutamat ini akan mengaktifkan seluruh sistem syaraf yang ada di otak, di mana potensial aksi meningkat berlipat-lipat dan akan mengakibatkan seluruh sistem syaraf ini aktif. Di mana kita juga mengetahui bahwa jika sistem syaraf di otak aktif, maka seluruh sistem syaraf yang ada di perifer juga akan ikut aktif. Dan manifestasinya adalah kejang. Nah, kejang yang terjadi itu juga sangat tergantung dari pada daerah mana bagian otak itu yang mengalami peningkatan potensial aksi. Jika seluruh bagian dari otak mengalami kenaikan potensial aksi atau lesi yang terjadi pada otak itu sangat banyak, hampir di seluruh sistem saraf yang ada di sini, maka kejang yang terjadi akan nampak di seluruh tubuh. Sehingga kejangnya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Ini disebut dengan kejang umum. Nah, kejang ini tidak terjadi sepanjang waktu, hanya pada saat-saat tertentu saja dan dimulai dari suatu faktor pencetus atau yang kita sebut juga dengan faktor pemicu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kejang itu merupakan manifestasi klinik ya, artinya efek yang terjadi pada bagian tubuh kita akibat adanya aktivitas dari sel saraf yang berlebihan. Ya, baik itu dalam korteks cerebral dan dengan konsekuensi adanya perubahan pada saraf atau konsekuensi neurobiologis. Dan pada saat itu juga akan terjadi konsekuensi pada aspek kognitif atau kesadaran. Di mana biasanya pasien yang mengalami kejang epilepsi, dia tidak akan menyadari bahwa dia mengalami kejang. Sebagian besar pasien tidak akan mengalami hal itu. Dan tentu juga kerusakan sistem saraf yang terjadi akibat dari serangan epilepsi ini akan lama-lama mengakibatkan adanya gangguan psikologis, kemunduran fungsi dari otak itu sendiri, terutama pada bagian dari otak yang mengatur mental, yang mengatur kondisi psikologis dan mental pasiennya sendiri atau penyandangnya itu sendiri. Serta ini juga akan mengakibatkan pasien yang mengalami epilepsi itu mengalami penurunan kondisi mental, sehingga akan terlihat seperti orang yang mungkin dalam tanda kutip orang yang kurang sedikit gitu ya. Dan ini juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya karena umumnya penyandang epilepsi ini tidak akan mampu bergaul, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain seperti halnya orang yang sehat gitu ya, orang yang tidak mengalami epilepsi. Tapi ini sekali lagi sangat tergantung dari kondisi kerusakan yang terjadi pada otak atau kondisi epilepsi yang ada di sini. Mungkin jika hanya sebagian kecil saja yang terpengaruh pada serangan epilepsi ini, maka dampaknya mungkin tidak akan begitu parah separah orang yang mengalami serangan epilepsi yang cukup umum ya. Di sini banyak terlihat lesi-lesi yang terjadi dan ada kemungkinan ini akan mengalami penyandang epilepsi akan mengalami penurunan kondisi mental. Nah, kemudian kalau kita lihat gambarnya ketika terjadi serangan epilepsi yang merupakan epilepsi general atau yang tadi pada seluruh otak ini terjadi ya, maka pada saat serangan pasien akan mengalami penurunan fungsi kesadaran, bisa saja mungkin akan terjatuh. Nah, kalau dalam gambar ini kita bisa lihat pasien terjatuh dan berbaring, dan di sini terjadi kejang hampir pada seluruh bagian dari tubuhnya ya. Di sini dilihat adanya hilangnya kesadaran, jatuh secara mendadak, mengatupkan gigi dan mulut. Mungkin ada kemungkinan bahwa pasien ini akan menggigit lidahnya. Kemudian juga mungkin dalam kondisi yang parah mungkin akan
keluar busa pada kelenjar air ludahnya dan terjadi kejang otot. Di sini kejang disebut juga sebagai gangguan berupa perubahan aktivitas listrik otak yang mengakibatkan gejala dramatis dan nyata atau mungkin tidak menimbulkan gejala apapun ya. Ini di dalam beberapa buku serangan epilepsi itu juga disebut dengan badai elektrik yang terjadi di otak yang terjadi secara cepat. Bagaimana cara mendiagnosa epilepsi? Nah, diagnosa epilepsi tersebut yang pertama itu ditandai dengan adanya serangan epilepsi pada pasien. Artinya pada saat wawancara atau anamnesa, dokter akan menanyakan hal itu, apakah terjadi kejang yang tanpa disadari pasien, di mana kejang tersebut dapat dilihat atau terlihat jelas oleh orang lain, terutama keluarga pasien yang mendampingi pada saat pasien didiagnosa oleh dokter atau diperiksa oleh dokter. Kemudian untuk memastikannya tentu saja tidak cukup dengan hasil anamnesa atau wawancara saja. Diperlukan pemeriksaan penunjang yang nanti akan mempertegas atau mempertajam diagnosa dokter. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk membantu dan menegakkan diagnosa epilepsi. Yang pertama adalah pasien mungkin akan dipicu ya terjadinya serangan epilepsi tersebut atau kejang epilepsi tersebut, di mana sebelumnya pasien dipasangi sebuah alat yang kita sebut dengan EEG di sini ya, namanya EEG atau elektroencephalografi. Nah, EEG ini berupa sebuah alat yang bisa mengukur aktivitas kelistrikan yang terjadi pada sistem saraf pusat pasien ya. Di sini kita bisa lihat pasien dipasangi elektroda ya pada hampir semua bagian kepalanya dan ini akan dihubungkan pada sebuah layar monitor. Nah, pasien pada saat ini mungkin ketika diketahui dari hasil wawancara mengenai pemicu terjadinya serangan epilepsi tadi dan dicoba untuk dipicu. Dan ketika terjadi serangan, maka di sini akan bisa terlihat perubahan ya. Kita bisa lihat di sini bahwa pola kelistrikannya itu mengalami perubahan ya. Nah, di sini yang berwarna pink di sini kita bisa melihat bahwa adanya seizure ya atau pola yang lain daripada pola normal yang di sini. Nah, kita bisa lihat di bagian atas ini ya ada pola yang berubah gitu ya. Beda dengan yang di sini, mungkin ini adalah bagian yang normal dan di bagian otak kanannya kita juga bisa lihat di sini ada perubahan yang terjadi pada kelistrikan dari sistem saraf pusat pasien. Nah, EEG ini akan membantu juga menentukan pada bagian mana dari otak tersebut yang mengalami lesi epileptik. Nah, jika hampir seluruh dari bagian otak atau bagian elektrod yang dipasangi elektroda ini mengalami gangguan seizure atau kejang, maka seorang pasien bisa disebut mengalami kejang umum atau kejang general ya atau epilepsi yang menyeluruh. Akan tetapi jika kejang tersebut itu hanya terjadi pada area tertentu saja, maka manifestasi kejangnya tersebut juga akan muncul pada hanya sebagian dari anggota tubuh yang kita kenal dengan istilah kejang vokal. Kemudian alat diagnosa pembantu yang kedua disebut dengan MRI ya atau Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Kita bisa lihat alatnya seperti ini ya, di mana pasien nanti akan dimasukkan ke sebuah lubang ya pada alat MRI ini dan di sini nanti akan bisa difoto ya bagian otak ya, dan kemudian nanti akan dibandingkan dengan otak yang sehat ya, dimana nanti dokter ya ahli MRI ini akan bisa menentukan daerah yang mengalami lesi atau mengalami kelainan kelistrikan pada pasien epilepsi. Nah, kemudian patogenesis atau perjalanan terjadinya penyakit dari epilepsi ini. Seperti yang saya katakan tadi, konsep dasar dari epilepsi ini adalah kejang yang merupakan atau disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan neurotransmitter yang bersifat menghantarkan listrik dan neurotransmitter yang bersifat menghentikan kelistrikan
dari sistem syaraf, ya. Atau ketidakseimbangan excitatory neurotransmitter dan inhibitory neurotransmitter. Mungkin masih ingat ya, excitatory neurotransmitter itu ya seperti glutamat, histamin, norepinefrin, dan lain sebagainya. Sedangkan inhibitory neurotransmitter itu terdiri dari dua, yaitu GABA dan glycine. Nah, GABA adalah inhibitory neurotransmitter utama pada sistem syaraf pusat. Nah, umumnya pada penderita epilepsi ini, jumlah neurotransmitter GABA yang dilepaskan pada kondisi terjadinya serangan itu sangat sedikit sekali. Sementara itu, sebaliknya, glutamat dilepaskan sangat banyak. Dan kita tahu bahwa glutamat ini akan mengaktifkan seluruh potensial aksi pada seluruh sistem syaraf. Sehingga akibatnya adalah semua sistem syaraf yang ada di otak tersebut akan aktif dan menimbulkan kejang. Nah, Anda bisa lihat pada gambar di sini, ini adalah gambaran terjadinya kejang pada pasien epilepsi tonik kronik ya, atau kejang general yang jenisnya tonik kronik. Anda bisa melihat bahwa kejang yang terjadi itu mulai dari kepala sampai ujung kaki ya. Kalau Anda bisa lihat pergerakan di sini. Ini adalah manifestasi dari adanya badai elektrik yang terjadi di seluruh bagian pada otak. Nah, kemudian apa penyebab dari epilepsi ini? Beberapa literatur mengatakan bahwa kejang epilepsi ini disebut juga dengan kejang yang bersifat misterius. Artinya apa? Penyebab utama dari kelainan yang terjadi ini sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Nah, sebagian besar tidak diketahui dan merupakan faktor keturunan, di mana kerusakan tersebut memang telah terjadi semenjak pasien itu dilahirkan. Dan biasanya orang tuanya juga mengalami kelainan yang sama sehingga sifatnya diturunkan. Ya. Dan beberapa penderita epilepsi juga telah diketahui beberapa kemungkinan yang menyebabkan seorang mengalami epilepsi. Ya. Nah, diantaranya adalah adanya gangguan biokimia atau metabolik dan lesi mikroskopik yang terjadi pada otak akibat adanya trauma, baik itu pada saat lahir atau pada saat pasien telah dewasa dan mengalami trauma atau kerusakan pada otaknya. Ya, dan kerusakan otak ini hanya dapat diperiksa tadi dengan alat MRI tadi. Ya. Nah, pada bayi, penyebab yang paling sering terjadi adalah asfiksi atau kondisi hipoksia pada saat dilahirkan. Nah, hipoksia di sini berarti adanya kekurangan oksigen yang cukup parah pada saat pasien tersebut dilahirkan. Biasanya ini mungkin terjadi pada kasus-kasus di mana kelahiran itu sulit mengalami kesulitan-kesulitan sehingga pasien membutuhkan proses yang lama untuk dilahirkan. Dan pada saat itu terjadi kekurangan oksigen yang cukup parah pada bayi dan ini mengakibatkan adanya lesi pada sistem sarafnya. Kemudian ada juga trauma yang terjadi pada saat pasien ini dilahirkan ya, atau trauma intrakranial atau trauma pada otak yang mengakibatkan kondisi otak tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah pada saat proses melahirkan. Kemudian adanya gangguan-gangguan metabolik, malformasi kongenital pada otak, di mana pada saat bayi itu di dalam kandungan mungkin adanya ketidaksempurnaan pada pembentukan sel saraf dan sel otak. Ya. Atau mungkin pada bayi yang sering mengalami demam tinggi pada waktu kecil, ini juga berpotensi menimbulkan gangguan epilepsi ketika dia telah dewasa nantinya. Ya. Nah, pada anak-anak dan remaja, penyebab dari epilepsi ini mayoritas adalah idiopatik ya, atau yang tidak jelas penyebabnya. Tetapi beberapa laporan menyatakan bahwa epilepsi pada anak-anak ini juga bisa disebabkan karena adanya cedera pada kepala. Yang misalnya pada saat bermain, kemudian dia jatuh, mengalami benturan yang keras,
sehingga ini merusak bagian sistem sarafnya pada otak, sel-sel sarafnya, atau juga bisa karena mereka mengalami penyakit infeksi, yang kemudian sudah meminum minuman alkohol yang kadarnya cukup tinggi pada saat remaja dan anak-anak, ya, ini juga berpotensi. Kemudian menggunakan obat-obat terlarang seperti obat-obat yang bersifat stimulan, ya, yang ini akibatkan sistem saraf di otak itu akan sangat aktif sekali, gitu ya. Dan bisa juga karena efek samping obat, ya, beberapa obat tertentu dapat meningkatkan aktivitas sel saraf, dan pada dampaknya sistem saraf itu akan memiliki kebiasaan menghantarkan potensial aksi yang cukup tinggi. Nah, pada anak-anak umur 5-6 tahun, ya, pencetus dari atau penyebab dari epilepsi ini umumnya adalah panas tinggi, ya, yang tidak bisa dikendalikan atau terjadi cukup lama, atau pasien mungkin terlambat mendapatkan pengobatan, yang mengakibatkan peningkatan suhu tersebut akan mempengaruhi kinerja dari sistem saraf dan umumnya akan memicu aktivitas yang berlebihan pada sel saraf yang pada nantinya akan mengakibatkan kejang, ya. Nah, kondisi kejang tersebut disebut sebagai kejang demam, yang mana ketika ini sangat sering terjadi pada masa anak-anak, maka ini juga akan berpotensi menyebabkan kejadian epilepsi ketika pasien atau anak-anak ini telah beranjak dewasa nanti. Nah, kemudian pada orang dewasa atau epilepsi yang baru muncul ketika dewasa ini penyebabnya lebih bervariasi dan sebagian besar tidak jelas atau bersifat idiopatik, tapi setelah ditelusuri umumnya ini terjadi adanya trauma pada saat pasien tersebut dilahirkan, di mana kerusakan pada saat dilahirkan itu belum mengakibatkan munculnya serangan epilepsi, tetapi serangan epilepsi itu baru nantinya akan muncul setelah pasien memasuki usia dewasa. Kemudian selain itu beberapa penyebab lainnya adalah cedera kepala, misalnya akibat benturan, ya, ini juga bisa mengakibatkan kejang-kejang, dan kejang-kejang ini bisa berlanjut dan setelah diperiksa ternyata memang pasien tersebut mengalami epilepsi setelah adanya benturan atau trauma pada kepala. Kemudian penyebab lainnya adalah tumor atau adanya sel kanker yang tumbuh pada bagian otak dan berpotensi juga memacu atau memicu terjadinya peningkatan potensial aksi pada waktu-waktu tertentu yang bermanifestasi pada serangan epilepsi. Kemudian yang terakhir adalah stroke. Nah, bagaimana nasib dari penderita epilepsi? Bagaimana prognosisnya? Apakah ini bisa disembuhkan atau tidak? Nah, umumnya prognosisnya atau ketika pasien ini mendapatkan terapi dengan tepat, baik itu dengan obat ataupun terapi lainnya, maka pasien akan memiliki prognosis yang baik. Artinya prognosis yang baik ini, terapi dan pengobatan itu bisa mengurangi, paling tidak mengurangi terjadinya serangan epilepsi. 70-80% pasien yang mengalami epilepsi itu akan sembuh. Nah, sembuh di sini itu berarti dia kerusakan yang terjadi itu memang tidak bisa diperbaiki, tapi setidaknya pasien tidak mengalami serangan epilepsi. Itu data mengatakan bahwa 70-80% pasien bisa saja tidak mengalami serangan epilepsi lagi. Nah, dan kurang lebih separuh dari pasien itu bisa lepas dari obat. Artinya mungkin hanya dengan mengendalikan faktor-faktor yang memicu terjadinya serangan epilepsi, maka pasien tetap dapat terhindar dari serangan epilepsi dan tidak menggunakan obat. Nah, separuhnya lagi tetap akan menggunakan obat, ya, untuk bisa bebas dari serangan epilepsi. 20-30% pasien, ya, mungkin tidak akan mengalami perbaikan dengan pengobatan, dan kondisi epilepsinya bisa berkembang menjadi epilepsi kronis dan yang mengakibatkan pengobatan itu akan menjadi semakin sulit. Nah, 5% diantaranya, ya, karena kerusakan yang cukup parah dan cukup lama,
akan mengakibatkan kemunduran dari mental pasien, ya, kondisi psikologisnya, dan akan mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Sehingga 5% dari pasien epilepsi, walaupun telah mengalami atau walaupun telah menjalani pengobatan dengan baik, akan tetapi pengobatan tersebut mungkin tidak dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga pasien akan tetap tergantung pada orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian serangan epilepsi itu juga terkadang jenisnya tidak hanya satu. Terdapat beberapa jenis epilepsi yang terjadi secara bersamaan pada pasien, di mana pasien dengan lebih dari satu jenis epilepsi mungkin akan mengalami kemunduran fungsi mental atau retardasi mental dan gangguan psikiatris lainnya serta gangguan neurologis lainnya. Sehingga di sini pasien tersebut disebut memiliki prognosis yang jelek. Nah, kemudian tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang jenis epilepsi, ya. Nah, yang pertama yang paling umum dulu, ya, epilepsi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan epilepsi general atau general epilepsi atau general seizure. Ini terjadi jika lesi epileptik itu terjadi pada seluruh bagian dari otak. Dan manifestasinya kejang yang terjadi itu terjadi di seluruh bagian tubuh. Nah, ini paling banyak, ya, dimana bisa kita lihat di sini, ya, ini adalah kejang umum, ya, cukup banyak yang jenis tonic-clonic, ya, 23%. Kemudian ada kejang umum yang lainnya 8%. Sehingga kalau dijumlah kejang umum itu cukup banyak, ya. Ini kemudian ada lagi absence, ini juga termasuk pada kejang umum, ya. Myoclonic ini juga kejang umum, ya, sehingga ya, separuh dari jenis epilepsi itu adalah kejang umum, ya. Kemudian kejang parsial atau kejang fokal ini hanya terjadi ketika lesi epileptik itu hanya pada sebagian kecil dari otak saja, ya, misalnya hanya pada bagian sebelah kiri atau sebelah kanan, ya, kanan bagian bawah misalnya, atau sebelah kiri bagian tengah atau atas, gitu, hanya pada daerah-daerah tertentu. Sehingga manifestasi kejangnya itu juga hanya pada bagian-bagian tertentu saja dari tubuh, misalnya hanya pada lengan kanan atau bibir sebelah kiri atau pada kaki, ya, tergantung dari bagian mana otak tersebut yang mengalami lesi epilepsi. Nah, kemudian berdasarkan klasifikasi dan terminologi dari kejang epilepsi dari ILAE 2010 atau ILAE 2010, di sini saya akan menjelaskan gambaran, ya, dari epilepsi. Nah, pada slide ini adalah jenis absence seizure atau absence epilepsi. Ini termasuk kejang umum, ya, di mana hampir pada seluruh otak yang mengalami epilepsi. Tapi kenapa disebut absence di sini? Pada pasien ini kita bisa melihat, ya, pasiennya itu tidak mengalami kejang yang nyata, akan-akan tidak ada kejang. Tetapi kita bisa lihat, ya, pada gambar ini, ya, kita bisa melihat pasien mengalami perubahan, ya, pada aura wajahnya, ekspresi wajahnya. Nah, ini dia sedang mengalami epilepsi, ya, dan terlihat bahwa dia tidak sadar melakukan dia tidak sadar mengalami kejang, ya. Nah, ini kita sebut dengan absence seizure atau epilepsi absence. Kemudian yang ini adalah myoclonic seizure atau myoclonic epilepsi. Nah, dia seakan-akan dalam waktu yang sekitar 1 detik mengalami kejang secara umum. Dan bisa kita lihat dia sebenarnya tidak menyadari mengalami kejang tersebut, ya. Tetap enjoy, duduk seperti biasa kembali, ya. Ini adalah myoclonic epilepsi, seperti ini gambarannya. Kemudian berikutnya ini adalah yang tadi, ini adalah kejang menyeluruh, ya, kita sebut dengan kejang tonic-clonic, ya, di mana ada sentakan, ya, sentakan atau hentakan pada otot yang hampir semua otot, ya, mulai dari kepala sampai kaki mengalami kejang, dan ini kita sebut dengan kejang tonic-clonic atau epilepsi tonic-clonic.
Nah, kemudian ini adalah atonic seizure yang bisa kita lihat, yang mana ciri khas dari atonic seizure ini ya, kita bisa lihat nah tuh ya, Anda bisa lihat ya, pasien mungkin akan mengalami sedikit kehilangan kendali pada kepalanya sebab adanya sedikit penurunan kesadaran ya, tapi yang terjadi hanya pada daerah kepala saja, sehingga pasien akan terlihat dia akan kepalanya seakan-akan mau jatuh gitu ya. Ini adalah ciri khas dari atonic seizure. Dan bisa kita lihat dari ekspresi wajahnya, dia mulai kebingungan ya setelah mengalami kesadaran, seakan-akan dia tidak tahu apa yang terjadi ya. Kemudian ini adalah kejang parsial ya. Di sini kita bagi dua kejang parsial itu. Yang pertama adalah simple partial seizure, di mana di sini pada kejang parsial sederhana ini, ya ini kejangnya hanya terjadi pada satu area saja, yaitu kalau pada gambar ini adalah pada tangan pasien ya. Di sini tangannya kita lihat mengalami kejang. Sedangkan sebaliknya pada kejang parsial yang kompleks di sini lebih dari satu ya bagian yang mengalami kejang ya. Pada gambar ini bisa kita lihat pada daerah tangan dan pada daerah kepala dan bibir gitu ya. Ini mengalami kejang secara bersamaan, dan bisa kita lihat ya pada kejang parsial yang kompleks ini pasiennya juga tidak sadar kalau dia sedang mengalami kejang atau serangan epilepsi parsial ya. Kita lihat seperti orang yang mungkin melakukan satu gerakan yang mungkin lucu bagi kita yang melihatnya, padahal itu dia sedang mengalami kejang. Nah, demikian tadi yang apa yang kita sebut dengan epilepsi ya, pembagian epilepsi, kemudian patofisiologi epilepsi, apa penyebab epilepsi dan jenis epilepsi. Nah, mudah-mudahan paham. Nah, jika ada pertanyaan ya silahkan saya buka mungkin beberapa pertanyaan. Bagi kalian yang mungkin ingin bertanya, silakan ditulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Demikian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memahaminya. Sampai ketemu pada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.